di Kompas TV. Salam waspada saudara, preman lagi-lagi kembali berulah. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Polisi tangkap 19 pelaku yang terlibat dalam bentrokan di Kemang, Jakarta Selatan. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya. Tangkap informasinya dalam Borgol, Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di Kompas TV. Saudara, Sekolah Rakyat Pangudiluhur Bekasi Senin ini siap memulai program belajar mengajar ke para siswa. Persiapan sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya. Sejumlah fasilitas penunjang belajar mengajar sudah siap digunakan untuk siswa-siswi sekolah rakyat. Kepala Sentra Terpadu Pangudiluhur, Wahyu Dewanto, sangat optimistis hari pertama bisa berjalan dengan baik. Nantinya, siswa-siswi akan mulai aktivitas sejak pukul 4 pagi hingga pukul 9 malam. Hari pertama, siswa-siswi dijadwalkan tiba pada pukul 8 pagi untuk orientasi sekolah. Nantinya, siswa akan menerima berbagai pendidikan mulai dari karakter hingga bakat dan juga kemampuan. Di Kota Bandung, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo sudah meninjau langsung kesiapan Sekolah Rakyat Politeknik Kesejahteraan Sosial Poltekesos Wamen, di mana Wamensos menyatakan 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia siap beroperasi pada hari ini 14 Juli 2025. Wamensos juga memantau kesiapan ruang kelas serta asrama di Sekolah Rakyat Poltekesos Kota Bandung. 100 anak telah masuk seleksi berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional, di mana kurikulum yang disiapkan dalam sekolah rakyat mencakup kurikulum nasional, pendidikan karakter, dan kurikulum boarding school. Asrama siswanya ya. Saudara, hari ini hari pertama masuk sekolah usai libur panjang. Begitu juga dengan sekolah rakyat yang hari ini perdana beroperasi. Lantas kita ingin mengetahui pantauan di sana. Kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV Jihan Fatima di salah satu sekolah rakyat di Bogor, Jawa Barat, dan juga Reza Pratama di salah satu sekolah rakyat di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Jihan terlebih dahulu. Selamat pagi Jihan, bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat yang mulai beroperasi hari ini? Berapa jumlah siswa yang belajar dan jenjang apa saja di lokasi Anda melaporkan? Ya, Edwin dan juga saudara, saat ini saya tepatnya di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor atau di Sentra Terpadu Inten-Suweno, yang mana memang hari ini dijadwalkan akan dimulai untuk proses belajar mengajar tahun ajaran 2025 dan juga 2026 begitu ya, yang mana memang informasinya di sekolah rakyat ini akan diikuti oleh 100 siswa, dan informasi terkini memang yang kami dapatkan bahwa dari 100 siswa tersebut ini sudah mulai mengarah ke sekolah rakyat SMP 10 Bogor ini ataupun mengarah langsung ke sekolah rakyat ini dari Dinas Sosial bersama juga dengan para wali murid. Dan memang untuk aktivitasnya ini informasinya akan dimulai di sekitar pukul 8 pagi, dan memang nanti pada saat para siswa sudah datang ke sekolah ini akan langsung dilaksanakan proses registrasi, lalu juga pengenalan sekolah, dan juga ada cek kesehatan gratis dan tes kedisiplinan
bagi para siswa. Nah, memang prosesnya akan berlanjut hingga malam hari seperti yang kita ketahui bahwa sekolah rakyat ini merupakan sekolah dengan sistem asrama ataupun boarding school. Jadi memang para siswa akan kemudian menetap ataupun menginap di sekolah rakyat ini. Yang mana dari 100 siswa tersebut ini akan mengikuti kegiatan hingga malam hari dan memang nanti pada malam hari akan ditutup dengan agenda seperti pembentukan karakter di sekitar atau di atas pukul 7 malam begitu ya. Dan memang informasinya bahwa di hari ini akan ditinjau langsung oleh sejumlah menteri terkait, termasuk juga dari Menteri Sosial yakni Gus Ipul ataupun Saifullah Yusuf yang akan kemudian datang untuk meninjau langsung kegiatan MPLS ataupun masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini. Dan juga memang akan ada sejumlah menteri juga yang akan turut hadir. Informasinya ini dijadwalkan akan ada dari Menko Pemberdayaan Masyarakat Gus Imin, lalu ada dari Mensesnek Prasetyo Hadi, ada dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan ada dari sejumlah menteri-menteri yang kemudian akan turut meninjau bagaimana jalannya MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor. Nah, memang seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa Sekolah Rakyat Menengah 10 Bogor ini merupakan sekolah dengan sistem boarding school. Dan memang fasilitas-fasilitasnya juga informasinya ini sangat lengkap begitu ya, mulai dari fasilitas penginapan pastinya karena ini merupakan sekolah dengan sistem asrama. Lalu selain fasilitas penginapan juga ditunjang dengan fasilitas-fasilitas lain seperti laboratorium, mulai dari laboratorium biologi, fisika, dan lain sebagainya. Lalu selain itu memang seperti yang kita ketahui sebelumnya begitu ya, bahwa sekolah rakyat ini merupakan program sekolah gratis yang diperuntukkan untuk rakyat yang memang kurang mampu, dan memang ini diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mana fokusnya ini meliputi pembentukan karakter dan juga cinta tanah air. Begitu Edwin. Oke, baik Jihan, kita ingin beralih juga melihat sekolah rakyat yang ada di Bandung. Kini sudah terhubung dengan Reza Pratama di Bandung. Reza, bagaimana suasana hari pertama di sekolah rakyat di Bandung dan kegiatan apa saja yang dijalani siswa pada hari ini? Ya baik Edwin dan juga saudara, selamat pagi. Untuk hari ini suasana di sekolah rakyat ya yang ada di wilayah Politeknik Kesejahteraan Sosial Kota Bandung ini memang sudah terlihat berdatangan begitu sejumlah siswa yang merupakan atau yang berasal dari sejumlah wilayah di Kota Bandung begitu. Tadi diantar oleh orang tua begitu bersama keluarga dan juga kerabat, ini diantar ke sekolah rakyat Poltekesos Kota Bandung. Kami pun tadi bertanya dengan sejumlah orang tua siswa bahwa dengan adanya sekolah rakyat ini memang merasa sangat terbantu begitu, apalagi semuanya digratiskan begitu oleh pemerintah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat ini. Nah, untuk hari ini memang ada yang terdaftar, ada sekitar 100 siswa yang akan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat Poltekesos ini. Nah, nantinya kegiatan yang pertama yang akan dilakukan kurang lebih sekitar pukul jam 8 pagi. Nanti pertama akan dilakukan tes kesehatan terlebih dahulu begitu. Setelah itu baru akan mengikuti rangkaian pembukaan dari 63 titik begitu yang nantinya rencananya akan dibuka di wilayah Bekasi begitu, dan secara live streaming semua titik sekolah rakyat ini akan mengikuti rangkaian pembukaan sekolah rakyat. Setelah itu baru nanti siswa sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai akan dikenalkan dengan lingkungan sekolah, kemudian dengan sesama siswa dan juga guru. Lalu setelah itu mungkin ada pembagian seragam dan juga peralatan sekolah lainnya. Setelah itu mungkin siswa akan dikenalkan dengan ruangan kelas, kemudian ada apa saja fasilitasnya, kemudian ada laboratorium
komputer, begitu nanti akan dikenalkan semuanya. Dan hari ini masa pengenalan lingkungan sekolah ini akan baru dimulai hingga beberapa hari ke depan, begitu. Nah, ada 100 siswa di mana di sekolah ini ada 4 ruangan kelas, masing-masing siswa ini diisi oleh 25 siswa, begitu. Kemudian asramanya pun ada 2 lantai di mana siswa laki-laki dan perempuan ini dipisah dari satu lantai. Fasilitasnya cukup baik, begitu, kamar mandinya pun cukup banyak. Satu kamar akan diisi oleh 4 orang siswa, begitu. Dan kita akan pantau seperti apa nanti proses pengenalan siswa di sekolah rakyat yang akan dimulai pada hari ini, begitu sekitar pukul 8 pagi nanti siswa akan melakukan tes kesehatan terlebih dahulu. Seperti itu, Edwin, sementara. Baik, Andri, tadi juga Jihan telah melaporkan bahwa sekolah rakyat akan beroperasi, kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada hari ini, dan harapannya ratusan siswa di masing-masing sekolah ini juga dapat mendapat perhatian, mendapat kualitas pendidikan yang digadang-gadang holistik seperti itu, karena memang mengusung sistem pembelajaran boarding school atau keasramaan. Terima kasih banyak kawan-kawan atas laporan Anda. Kita akan update kembali nanti. Jurnalis Kompas TV Jihan Fatima dan juga juru kamera Andika Ahdiat melaporkan langsung dari Bogor. Lalu juga tadi ada jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Andri Iskandar melaporkan langsung dari Bandung. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita akan ke Jakarta kali ini untuk melihat bagaimana keramaian suasana masuk sekolah di Jakarta. Kini sudah tersambung juga dengan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang di salah satu sekolah negeri di Jakarta. Zevanya hari ini masuk sekolah hari pertama nih. Lantas bagaimana keramaian dan kegiatan hari pertama siswa di sana? Ya Edwin, saya saat ini dari SMP Negeri 88 Jakarta, dan saat ini kalau Anda dengar lagu Indonesia Raya sedang berkumandang, artinya murid-murid sedang melaksanakan upacara di hari pertama sekolah. Juru kamera Kompas TV Bodia Vimala memperlihatkan seperti apa suasana upacara di hari pertama sekolah di SMP Negeri 88 Jakarta. Saat ini terlihat ada beragam warna topi, mungkin Anda melihat ada topi warna merah, tapi kenapa saya di sekolah SMP begitu ya? Karena memang di masa pengenalan sekolah ini murid-murid yang dari jenjang SD, kelas 6 SD ini mulai masuk ke kelas 1 SMP. Jadi mereka masih mengikuti masa MPLS dulu selama 3 hari di SMP Negeri 88 Jakarta ini. Nah, Edwin, yang menarik perhatian saya ketika masuk di sekolah ini adalah murid-murid ketika baru masuk ini harus mengumpulkan HP-nya atau telepon genggamnya begitu ke sebuah box per kelas masing-masing. Saya bertanya kepada guru tadi di depan, tujuannya apa? Ini biar tidak mengganggu kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Tapi meskipun kita tahu ya, zaman now ini biasanya murid-murid banyak yang masih menggunakan alat komunikasi digital untuk keperluan belajar mengajarnya. Nah, murid-murid ini tetap diizinkan menggunakan HP atas seizin guru. Jadi untuk kebutuhan ulangan atau harus mencari informasi dari internet itu baru diizinkan. Nah, ini cukup menarik sekali Edwin, dan tadi saya bertanya juga kepada guru-guru gitu, ada berapa banyak sih murid? Ada sekitar 200 murid kurang lebih, ini gabungan dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, yang dimana untuk kelas 7-nya ini murid-murid baru harus mengikuti MPLS selama 3 hari, dan nanti mereka akan pulang sekolah sekitar pukul 1 siang. Yang jelas antusiasmenya sangat meriah, terlihat tadi dari jam 6 kurang saja Edwin, ini mereka sudah ada yang datang ke sekolah untuk apa coba? Untuk berebutan kursi paling depan. Masih semangat banget ya belajarnya, tentu ini harus memacu kita juga para pekerja, harus semangat bekerja juga, jangan mau kalah sama yang masih belajar gitu ya. Kembali ke studio Edwin. Baik Zevanya, mungkin tadi pengambilan handphone itu juga supaya MPLS itu fokus dan bisa kenalan sama teman-temannya. Terima kasih banyak laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang, dan juga juru kamera Bodia Vimala melaporkan langsung dari Jakarta. Saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Seorang warga terperosok dan terjepit rel saat berjalan di perlintasan kereta di Bogor pada Minggu malam. Simak bagaimana petugas damkar menyelamatkannya. Usai jeda.